Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini sangat menyenangkan masih bersama Mbah Kobir 102 yang akan mengupas tuntas yang memiliki kelahiran julung caplok. Apakah yang dinamakan lahir julung caplok dan lahir jam berapa? Yang dinamakan lahir julung caplok itu yang lahir menjelang maghrib dan sesudah maghrib. Banyak sekali yang menanyakan di kolom komentar setelah melihat video garis perjalanan hidup dari Mbah Kobir 102. Mbah, kok saya cuman cocok 50%? Saya menanyakan, mungkin salah weton. Enggak salah Mbah, lahir jam berapa? Dia menjawab lahirnya menjelang maghrib. Ada yang lahir sesudah maghrib. Inilah yang dinamakan lahir julung caplok. Ini memiliki dua karakter. Zaman dulu, bagi bayi yang lahir julung caplok, dianggap ini anak tidak memiliki keberuntungan di masa depan. Wong Jawa ngandhakake iki anak Sukerto, anak membawa sial, katanya begitu. Terus diadakan ritual upacara. Upacaranya seperti ini. Setelah lahir diurus dengan baik, selesai kelahiran. Bayi yang lahir julung caplok ini untuk menghilangkan Sukerto, biar punya nasib masa depan yang baik, diadakan ritual. Bayi dibuang ke tempat sampah. Pastinya sampah yang sudah dipersiapkan, meskipun sampah tapi bersih, bisa tumpukan kertas ataupun tumpukan kain. Ini tidak pakai lama, jangan sampai bayi yang dibuang di tempat sampah ini digigit nyamuk ataupun semut, bisa dalam hitungan detik ataupun menit. Semuanya dipersiapkan oleh sang dukun bayi, istilah wong desa yang merawat bayi. Bayi oleh ibu dan ayahnya dibawa keluar depan rumah atau samping rumah. Diletakkan di tempat sampah. Wah, anak membawa Sukerto tak guange. Tapi dari sang dukun bayi sendiri sudah mempersiapkan. Tetangga bisa, saudara dari ibu yang melahirkan juga bisa. Dipersiapkan. Setelah bayi diletakkan tempat sampah, tidak pakai lama, sang ibu dan bapak masuk ke dalam rumah. Dipersiapkan orang dari kejauhan, melihat, menunggu. Setelah bayi diletakkan, langsung diambil, dibawa masuk ke tempat ibu dan bapak yang membuang bayi. Kurang lebihnya ritual zaman dulu seperti ini. Nemu bayi, tak titip nih, Ibu Rahayu, Bapak Slamet ketoke bar duwe bayi, tak titip nih men disusoni, dibawa masuk. Setelah ngambil dari tempat sampah, dibawa masuk ke tempat ibu dan bapak yang habis punya bayi. Di sini saya buat contoh, ini maaf bila ada kesamaan nama Ibu Rahayu dan Bapak Slamet. Ketuk pintu, kula nuwun, sampurasun. Nah, monggo, rampes, masuk. Bu Rahayu, Pak Slamet, saya menemukan bayi. Ini bayinya bagus, tampan, gagah. Besok yang gede iso mikul dhuwur mendem jero, istilah wong Jawa, yang artinya ngluhurke jenenge wong tua.
anak ini besok akan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Saya mohon titip ya Bu Rahayu sama Pak Slamet. Kurang lebihnya seperti ini ritual upacara yang dilakukan orang-orang zaman dulu. Tapi di tahun 2000-an sekarang sampai sekarang sudah tidak ada upacara seperti ini. Bagaimana nasibnya? Bagaimana garis perjalanan hidupnya yang lahir julung caplok? Yang sering menanyakan lewat kolom komentar, kok cuman cocok 50%, Mbah? Nah inilah yang lahir julung caplok sebagai contoh. Yang lahir menjelang maghrib atau sesudah maghrib di hari Rabu Kliwon. Buddha kasih menjelang Kemis Legi Respati manis. Buddha kasih magut ratrining Respati kasih. Ini lahir di perbatasan. Yang lahir Rebo Kliwon, Rebo Pitu Kliwon Wolu, jumlah 15. Cabang bayi lahir sampai usia 6 tahun, baik lelaki maupun perempuan, mayoritas anak nakal. Selama usia lahir sampai 6 tahun, ini mayoritas nakal, bandel. Ini bagi yang Rebo Kliwon. Tapi sang Kemis Legi sendiri, Kemis 8, Legi 5, jumlahnya 13. Diawali dengan kehidupan nilai 1. Kalau sang Rebo Kliwon diawali nilai 3, saya bilang pecah pamor. Anak yang lahir Rebo Kliwon, laki maupun perempuan, masa kecil 0 sampai 6 tahun, nakal, bandel. Sang Kemis Legi diawali nilai 1, rezeki mati, gampang masuk angin, gampang batuk, gampang pilek, rawan sekali dengan kesehatan. Karena ini lahirnya di perbatasan waktu dari siang ke malam. Dari siang ke malam lahir di perbatasan. Memiliki sifat Rebo Kliwon 50%, memiliki sifat Kemis Legi 50%. Ngambil Rebo Kliwonnya yang harusnya nakal, ini anak tidak begitu nakal. Mengambil yang Kemis Legi, ini anak lahir sampai 6 tahun yang biasanya sering demam, sampai step, sakit-sakitan. Lah ini juga mengalami sakit tapi tidak seberapa karena diparo. Yang separuh sebagian ikut Rabu Kliwon, yang sebagian ikut Kemis Legi. Ini bagi saya, ini justru baik. Baik sekali. Ini sekarang ngiras pantes saya menjawab banyaknya pertanyaan di kolom komentar. Inilah contoh yang lahir julung caplok. Putaran yang kedua setelah usia 30 ke 36 tahun. Rebo Kliwon, pecah pamor. Banyak godaan dari lawan jenis. Ini baik perempuan maupun lelaki, yang bisa menyebabkan perceraian, masalah silih berganti. Ini sang Rebo Kliwon. Sang Kemis Legi kembali nilai 1 di putaran yang kedua 30 ke 36. Nilai 1, rezeki mati. Seandainya tadi menjadi saudagar, menjadi juragan, menjadi pembisnis, ini akan mengalami jatuh bangkrut. Bagikan berjalan di waktu malam hari, berjalan di kegelapan masa-masa prihatin. Karena ini dibagi dua, yang harusnya Rebo Kliwon 30 ke 36 banyak masalah,
tidak begitu banyak masalah, tidak begitu banyak godaan. Yang kemis legi dari 30 ke 36 harusnya bangkrut, jatuh, masa judek, masa sumpek, seolah-olah tidak bisa memikir karena diparuh ini menjadi sedang, tidak mengalami kehancuran dalam bisnis, juga dalam rumah tangga tidak mengalami perpisahan, kategori baik-baik saja, aman dan nyaman. Ini hasil penelitian. Justru yang lahir di Julung Caplok bagi Mbah Kubir 102 nasibnya baik karena memiliki dua sifat. Ini sebagai contoh yang lahir Rebu Kliwon menjelang Kemis Legi. Untuk yang lahir di hari-hari lainnya, monggo silahkan cek sesuai weton panjenengan. Silahkan cek di video Mbah Kubir 102. Seandainya lahir di Minggu Pon, malam Senin Wage, tinggal melihat siklus perjalanan Minggu Pon seperti apa, Senin Wage seperti apa. Semuanya diambil tengah-tengah, bagikan hidup di perbatasan waktu. Lahir di perbatasan waktu dari siang ke malam. Pesan saya, ajining diri gumantung oneng lati, ajining araga gumantung oneng busana. Demikianlah penjelasan dari Mbah Kubir 102 tentang yang lahir Julung Caplok. Bila mana ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahayu, arahayu, arahayu sagung dumadi.